Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas. Semoga hari ini terus diberikan kemudahan, dilancarkan semua rezeki ya untuk kita semua. Amin. Dan tetap semangat. Bicara soal gonjang-ganjing calon pelatih kepala timnas kita setelah pasca diberhentikannya kerjasama antara Patrick Kluivert dan juga PSSI untuk menukangi timnas kita pasca kita kegagalan tuh di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B yang berlangsung di Jeddah. Kita kalah tentunya dari Arab dan Irak. Nah sekarang banyak nama-nama bermunculan ya. Saya juga sudah bilang di video saya sebelumnya ada beberapa nama memang. Namun sampai sekarang memang masih menjadi tanda tanya karena PSSI belum bisa memberikan keterangan resmi siapa calon penggantinya ya, dalam hal ini pengganti Kluivert ya teman-teman. Nah kita akan menghadapi FIFA Matchday di antara tanggal 10 dan tanggal 18 November yang akan datang. Ada 2 laga. Kita juga belum tahu lawan-lawan yang akan disiapkan oleh PSSI untuk menghadapi timnas kita. Apakah kita akan melakoni partai tandang atau akan kembali kita akan menjamu 2 lawan di FIFA Matchday itu, entah di GBK atau mungkin di luar Jakarta atau bahkan mungkin di Kalimantan sana, di Sumatera atau bahkan mungkin di Papua. Nah, kita tidak tahu teman-teman ya, itu menjadi urusan bagi PSSI. Tapi yang paling hangat tentunya dan panas dalam pembicaraan adalah sosok pelatih, figur terbaik untuk timnas kita ya. Sudah bermunculan nama-nama Jesus Casas, mantan pelatih Irak ya, yang sebelum diganti oleh Graham Arnold sebagai pelatih yang mengenal karakter sepak bola di Asia karena sudah bersama dengan Irak. Juga ada Timur Kapatse yang katanya bisa juga dipakai untuk tim nasional kita ya, termasuk dengan mungkin saya banyak yang meminta kembalinya STY walaupun itu terasa sangat sulit ya, itu sah-sah aja dari penggemar ya yang masih ingin tentunya. Dan banyak pelatih misalnya Giovanni Van Bronckhorst yang saat ini menjadi asistennya Arne Slot di Liverpool. Bisa juga teman-teman dengan misalnya Mark van Bommel. Ini juga punya rekor yang bagus, bahkan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Untuk CV-nya ya rekornya tuh oke. Sejak dia menangani di PSV dan sampai di Royal Antwerp, saya pikir ini pelatih yang oke ya, yang bagus juga kalau diambil. Walaupun ada nama lain yang sempat disodorkan kalau misalnya ini dari Belanda, yaitu adalah Philip Cocu. Tapi saya pikir saya lebih enak tuh dengan Mark van Bommel. Namun dari semua itu ya, karena ini pelatih yang dicari adalah sudah mengenal sosok sepak bola Asia juga lebih dekat. Ya, saya memilih PSSI itu coba mendekati Paulo Bento. Ya. Ini pelatih asal Portugal yang sudah mengenal banyak dengan karakter sepak bola budaya di Asia ya, karena dia 4 tahun menangani Korea Selatan, negaranya Sintayong ya, ini sampai 2022 dia tangani dari 2018 dan rasio kemenangannya itu tinggi bersama dengan Korea, kan bawa Korea itu ke babak 16 besar di Piala Dunia di Qatar ya, sebelum dia diberhentikan. Kalau saya lihat di sini itu luar biasa ya, bagaimana dia bersama dengan Korea Selatan ya, dengan 57 pertandingan itu hanya 9 kali kalah ya, 35 kemenangan, bagus sekali. 35 kemenangan, 13 imbang ya. Bahkan Korea di tangan dia mencetak 100 gol dan hanya kemasukan 46 gol dengan persentase yang tinggi 61,40%. Berarti ini tinggi untuk ukuran seorang pelatih di Korea Selatan ya. Kemudian dia dipilih oleh Federasi Sepak Bola di Uni Emirat Arab 25 Maret yang lalu mungkin dia berhenti. Tapi agak unik berarti, bukan karena kegagalan dia, bukan karena dia tidak berhasil dengan Uni Emirat Arab, justru lagi bagus-bagusnya. Makanya banyak dikecam juga federasi ketika dia oke, di putaran ketiga sedang menatap untuk bersaing dengan Uzbekistan, terpaut angkanya hanya 4 waktu itu di grup A ya, di putaran ketiga tiba-tiba Bento itu diberhentikan, padahal dia melakoni pertandingan di grup A itu bersama dengan Uni Emirat Arab, 4 pertandingan di grup A, 3 kali menang, 1 kali kalah. Coba teman-teman, tiba-tiba federasi itu memberhentikan dia
ironisnya di saat dia berhenti sama seperti STY lagi menang 2-1 lawan Korea Utara dan peluang untuk lolos terbuka. Tapi kemudian kalau STY kemarin kan menang lawan Arab Saudi di Jakarta, kemudian ada pemutusan. Dia menang lawan Korea Utara, tim yang kuat kalau bisa dikatakan. Namun tidak cukup, padahal cuma 1 kali kalah. Ini pelatih bagus, berusia 57 tahun. Kalau dengan Uni Emirat Arab itu dia dari 9 Juli 2023 sampai dengan 26 Maret 2025 26 pertandingan. Ya, dia main 6 kali kalah saja dalam 26 laga. Ya kan? Kalau Kluivert itu sudah 4 kali kalah, cuma 8 laga sudah 4 kali kalah. Kalau ini dengan Uni Emirat Arab 26 laga, hanya 6 kekalahan, 14 menang dan 6 seri, ya, mencetak 48 gol dan hanya kemasukan 22 gol. Persentase kemenangannya tinggi juga, 53,85% persentase winnya. Ini ya, data-data ini yang harus kita miliki, dan dia bagus. Pernah melatih Cristiano Ronaldo. Dia berada di Piala Dunia 2014 kan, 4 tahun dia di sana dari 2010-2014 dengan tim nasional Portugal. Nah, kalau sudah pernah menangani tim nasional Portugal, ya kita tidak ragukan lagi, tidak terbantahkan lagi. Ya, kalau Ronaldo tuh pernah dibawa dia dan presentasinya juga bagus. Ya, oke, kalau bersama dengan Portugal. Dia sebelum itu juga dengan Olympiakos di Yunani sebelum dia sesudah itu dia ke Cina ke klub Chongqing ya di Cina, di Liga Cina. Jadi untuk Asia dia tahu persis karena sudah pernah melatih di Cina, sudah pernah melatih Korea Selatan ya, dan Uni Emirat Arab yang luar biasa. Ya, kemudian kita bisa melihat kalau dia di Cruzeiro di Brasil juga, salah satu klub papan atas di Brasil, dia pernah ikut menangani. Kalau di Portugal dia menangani 21 September 2010 teman-teman, sampai di 2014 11 September itu 47 laga yang ditangani. 47 laga, Portugal hanya 9 kali kalah, 26 menang dan 12 kali imbang dalam 47 laga. Ini bagus kalau bicara di sini ya. Dia bisa dengan 91 gol mereka bisa cetak. Ya, dan hanya 49 gol kemasukan. Jadi ada plus 42. Rasio kemenangan bersama dengan tim nasional Portugal top 55,32%. Ini tinggi. Makanya saya ini ingin mengarahkan, cobalah PSSI, Pak Erik, untuk mendekati Paulo Bento. Untuk bisa melihat, walaupun nama-nama tadi yang sebut itu oke-oke saja. Tapi ini memang punya CV yang tidak terbantahkan. Jadi begitu dia sampai dilihat, orang akan bilang, oh ya benar, ini bagus. Pelatih yang baik. Karena tidak mudah kan, saya bilang tadi, tim nasional Portugal dia pernah menangani itu dengan presentasi kemenangan yang sangat tinggi ketika Cristiano Ronaldo berada di bawah Paulo Bento dan dia berada di Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Ya, ini pelatih yang saya bilang cocok buat kita ya, untuk kita pakai. Walaupun memang ada nama lagi satu yang bagus, ex pelatih Maroko ya, yang bawa Maroko itu ke 4 besar semifinal Piala Dunia, menciptakan sejarah terbesar, tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia di Qatar waktu itu ya 2022, yaitu Valid Halihhodžić, yaitu yang sekarang berusia 73 tahun kalau nggak salah, itu dari Bosnia and Herzegovina. Nah, Valid Halihhodžić ini juga bagus, tentunya punya ya pasti dengan data-data yang bagus dari Valid bisa dicoba juga. Tapi mungkin saja ya Valid tidak sebagus Paulo Bento untuk ukuran melihat tim-tim Asia, yang menangani tim-tim Asia karena dia lebih kental dengan Asia. Walaupun Valid punya nama besar dan tidak salah kalau mengontak Halihhodžić itu top ya, kalau dia sudah bisa membawa Maroko ke semifinal. Namun Bento juga adalah pelatih yang baik. Saya kira ini bagus untuk di awal ke depan di bulan November untuk FIBA Matchday. Mungkin saja ada caretaker, pelatih yang bisa tangani ya. Bisa saja diambil misalnya Bernardo Tavares yang sedang nganggur saat ini, ex pelatih PSM untuk sementara juga dari Portugal, menangani misalnya contoh untuk di FIBA Matchday 2 pertandingan. Kalau memang belum mendapatkan pelatih yang permanen, sambil menyiapkan Paulo Bento, misalnya itu terjadi dan ada kesepakatan, ya saya pikir harganya juga tidak tinggi-tinggi amat. Ya samalah seperti yang dicapai oleh Patrick Kluivert dengan gaji yang hampir mirip-mirip juga.
tinggal negosiasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Dan saya rasa sambil menunggu dia, mungkin dia tersedia pada tahun depan katakan, jadi awal tahun depan untuk mempersiapkan di FIFA Matchday bulan Maret, karena ada bulan Juni juga FIFA Matchday, di September, Oktober, dan November juga ada FIFA Matchday. Mungkin ada 12 laga ke depan dihitung dari 2 pertandingan di November nanti ini. Nah, mungkin itu kan menjadi tugas bagi Paulo Bento jika benar-benar dia akan hadir. Tapi semua berpulang, keputusan ada di PSSI, di Exco yang melihat ini, juga dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir. Sampai di sini saya berbicara tentang figur pelatih yang pas buat tim nasional kita. Silakan PSSI yang memilih. Ciao. Podcast Viral.